Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Liis TV, tempat kita diskusi dan juga belajar bersama. Di video aku kali ini aku mau membahas soal untuk kisi-kisi PGSD atau guru kelas untuk materi teori psikoanalitis, teori kognitif, teori perilaku dan belajar sosial, serta teori etologis dan juga teori ekologis. Tonton video ini sampai selesai ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe terlebih dahulu dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Ini adalah kisi-kisi terbaru ya, khusus untuk guru kelas SD untuk seleksi akademik tahun 2022 ini. Submaterinya adalah teori psikoanalitis, teori kognitif, teori perilaku dan belajar sosial, teori etologis dan juga teori ekologis. Indikatornya disajikan narasi tentang teori perkembangan peserta didik yang diterapkan dalam PBM. Peserta dapat menentukan teori perkembangan apa yang sesuai. Kita langsung ke contoh soalnya. Lingkungan yang mempengaruhi perkembangan setiap individu, di mana perkembangan peserta didik merupakan hasil interaksi antara alam sekitar dengan peserta didik tersebut. Pernyataan di atas termasuk ke dalam teori apakah A. Psikoanalisis, B. Etologis, C. Perilaku, D. Ekologis. Kata kuncinya di sini adalah interaksi antara alam sekitar dengan peserta didik. Ini kata kuncinya ya teman-teman ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D, yaitu ekologis. Jadi ekologis itu adalah tingkah laku yang dipengaruhi oleh lingkungan. Kita ke soal berikutnya. Teori yang mempelajari tentang kebiasaan atau karakter seseorang disebut dengan teori apakah A. Ekologis, B. Etologis, C. Tingkah laku, D. Kognitif. Kata kuncinya adalah kebiasaan atau karakter seseorang itu disebut dengan teori tingkah laku. Opsi yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Teori belajar yang dimaksud adalah apakah A. Behavior, B. Humanistik, C. Cybernetic, atau D. Konstruktivisme. Kata kuncinya adalah adanya stimulus dan juga respon. Jawaban yang tepatnya adalah opsi A, yaitu behaviorisme. Soal berikutnya, teori belajar yang lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia adalah teori A. Perilaku dan belajar sosial, B. Ekologis, C. Behavioristik, atau D. Kognitif. Jadi yang lebih ditekankan di sini adalah belajar merupakan suatu proses. Maka jawabannya adalah opsi D, yaitu teori kognitif yang lebih menekankan kepada proses. Kita ke soal yang terakhir. Ketidaksadaran dapat digunakan dalam proses bimbingan yang dilakukan oleh guru pada individu dengan harapan dapat mengurangi impuls-impuls dorongan ide yang bersifat irasional sehingga berubah menjadi rasional. Pernyataan di atas merupakan teori apakah A. Ekologis, B. Psikoanalisis, C. Etologis, atau D. Kognitif. Ekologis ini adalah ilmu tentang organisme dan juga lingkungan. Ini adalah ekologis. Psikoanalisis
Ini teori yang menganalisis psikologi manusia yang berisi ide, ego, dan juga super ego. Yang ini etologis, itu yang dipengaruhi oleh biologi terkait evolusi dan ditandai oleh periode yang penting atau peka. Ini masuknya ke gen, dan kognitif itu lebih ke pengetahuan. Maka jawaban yang paling tepatnya adalah opsi yang B, yaitu psikoanalisis. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini, membahas tentang teori ekologis beserta teman-temannya itu ya. Semoga sedikit soal ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Teman-teman bisa paham, bisa mengerti apa itu ekologis, psikoanalisis, etologis, kognitif, seperti itu. Salam sehat dan juga semangat buat teman-teman semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.